Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik lagi bersama kita di Ramadan with Leslar. Tapi berhubung lesnya lagi ada syuting di luar, larnya doang nih. Tapi nggak kalah menarik ya, karena kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu bundanya LL dulu. Bundanya LL dulu, Luna Maya. Luna Maya, kemarin Livisi. Bunda apa kabar? Sehat Bunda ya? Ya dibilang sehat, Oh. sehat gak sehat gitu loh. Iya, karena Bilar dengar Bunda katanya mau operasi. Batu kantong empedu ya. Itu benar? Benar. Tapi kan kemarin aku tuh sempat sakit ya kan, sempat sakit tuh iritasi esofagus, kerongkongan ini ada luka-lukanya merah-merah gitu. Sama aku punya batu empedu tuh 3 biji yang udah gede-gede 2 cm. Nah, itu harus diangkat. Udah sejak kapan? Kalau batu empedunya udah dari tahun 2016. Oke. Tapi mungkin karena aku kemarin melakukan diet yang sangat ketat, sempat hilang sih yang 3 batu empedu tahun 2016 itu karena aku makan apel banyak. Tapi karena kemarin aku sempat gendut ya, terus habis itu aku kan diet keras nih selama 3 bulan turun 7 kilo. Oke, sama kayak Bilar berarti. Cuma sekarang beratnya pindah ke anak. Oh gitu ya? Gitu, Nah, sebenarnya. terus habis itu aku cek lagi empedunya, ternyata Oke. di kantong empedunya ada 3 batu yang 2 cm, 1 cm. Nah, dokter bilang harus diangkat. Nah, insya Allah kemarin aku nggak langsung angkat batu empedu karena suamiku lagi di London kerja lama Oke. ya gitu ya. Aku pulang untuk operasi karena nunggu ridho dari suami. Nah, insya Allah tanggal 22 besok mau potong kantong empedu. Operasi. Operasi. Di mana? Di Alam Sutra, dokterku di sana. Dokter yang pegang pencernaanku lah gitu kira-kira. Oke, teman-teman, kita bantu doa ya. Mudah-mudahan operasinya Bunda bisa berjalan lancar, bisa segera dihilangin semua penyakit-penyakit yang ada. Amin. Nah, Bunda ini bertepatan di bulan Ramadan. Bunda datang nih luar biasa ya. Pas datangnya nih hari ini akhirnya collab sama Leslar itu di bulan Ramadan. Nah, ngomong-ngomong bicara soal bulan Ramadan, gimana Bunda memaknai bulan Ramadan kali ini? Yang pasti bulan Ramadan itu adalah bulan kan kalau orang bilang kan banyak dilipat gandakan segala sesuatu ya. Betul. Ya bagus untuk orang-orang yang mungkin tiap hari tidak mengingat Tuhan. Tapi buat aku pribadi ibadah itu kan hanya bulan Ramadan. Jadi di bulan-bulan lain juga beribadah yang banyak gitu loh. Betul. Untuk mendapatkan ridho rahmat dari Allah gitu. Jadi tapi di bulan ini dilipat gandakan. Jadi ya Betul. Jadi kesempatan buat banyak orang lah untuk mengejar pahala sebanyak mungkin gitu ya. Ya untuk orang-orang yang tiap hari tidak mengingat Tuhan di luar bulan Ramadan. Iya. Ya kan? Kalau jadi orang-orang yang lupa sama Tuhan tiba-tiba bulan Ramadan jadi puasa, jadi makin alim, makin ibadah gitu kan. Oke. Kalau aku alhamdulillah insya Allah di luar dan dalam bulan Ramadan sama aja lah. Terus Bunda gimana ngabisin waktu dengan keluarga di bulan Ramadan kali ini? Kalau kemarin aku sempat seminggu sebelum Ramadan kan aku sakit. Tapi alhamdulillah pas aku tanya sama dokter, dok ini lagi iritasi gini boleh puasa nggak? Boleh kata dokter, justru puasa aja karena biasanya kalau kena makanan atau minuman malah sakit kan. Oke. Kalau puasa malah nggak sakit kan? Iya dok, aku bilang gitu. Puasa aja nggak apa-apa. Alhamdulillah aku puasa gitu. Karena memang puasa itu justru banyak manfaatnya bagi kesehatan kita loh Bunda. Iya, physically iya. Memang kelihatannya kita nggak makan, nggak ada asupan. Tapi justru sebenarnya ini mengkontrol ya, mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita loh. Justru untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, karena kalau misalnya kayak batu empeduku kan kalau aku makan lemak akan terangsang, akan makin kembung tuh. Tapi kalau nggak dikasih makan apapun kan dia nggak terangsang. Si batu ini nggak akan, si cairan empedu ini nggak bakal terangsang sehingga dia akan kalau bisa terangsang kan akan ngegas nih. Jadi akhirnya sorry. Tapi ketul, Bilar baru gitu tahu loh, pantesan Bunda memang ngejaga minyak ya katanya. Iya. Ngejaga makanan yang berminyak. Tapi itu biasanya indikasinya kenapa sih Bunda? Faktor apa sih? Kalau batu empedu karena ya keseringan makan lemak. Oh, memang dari dulu Makan sering sesuatu lemak. yang mengandung kolesterol tinggi juga. Oke. Emang enak sih. Kuah-kuah. Ya udah, Iya. daging-daging lemak, wagyu, Jepang Gulai, gitu-gitu kan. gulai? Iya dong. Santan-santan. Banget. Aku Doyan seneng banget ya? Doyan. Dan Bunda termasuk orang yang ini nggak? Orang yang ngefilter nggak kalau makanan? Enggak, Enggak? aku Ya yang penting enak aja gitu yang ya? penting enak. Apalagi aku punya suami yang hobi makan kan. Oh sama, Iya kan? dia makan juga. Jadi Sama kalau kayak Bilar dan istri sih.
hiburannya makan kan? Iya, hiburan makan. Iya, senang jadi makan. kadang-kadang kalau nggak dimakan, dipesenin makanan banyak, Mubazir. makan sayang gitu kan? Mubazir. Enak-enak kan gitu loh. Iya. Akhirnya jadi. Itu biasa pembelaan dari orang yang senang makan sih Iya, ya. iya. Tapi akhirnya aku diet. Kemarin 3 bulan sebelum bulan Ramadan ini diet 3 bulan olahraga gila-gilaan. Tapi ternyata diet yang keras itu nyerang ke batu empedu. Sempat berapa emang? Aku sempat 67, sekarang udah 60. Itu maksimum. Itu emang Ini goalku idealnya 60. Bunda? Iya. Oke. Jadi orang lihatnya nggak terlalu kurus, juga nggak gemuk. Gitu. Nggak gemuk. Ah. Yang sedang-sedang saja. Dan gitu. sedang saja. Gitu. Wah, luar biasa. Oke, Bunda, gimana sih pendapat Bunda ketika banyak orang yang bilang kalau Bunda ini sosok yang tegar terus kuat? I am. Oh ya. Yes, I am. Sombong amat. Ya, sebenarnya kan kalau dibilang sosok kuat atau tegar atau segala macam kan itu kan tidak serta-merta langsung dibilang begitu. Tapi kan orang yang melihat ya, orang melihat bagaimana kita menjalani dan melewati proses yang menurut kacamata orang lain itu sulit untuk dilewatin, tapi aku bisa melewatinya dengan mudah gitu loh, tanpa harus banyak cangcing-cung ngomong yang enggak gitu kan. Dan aku tanpa menjual air mata di mana-mana pun akhirnya banyak kemenangan-kemenangan yang didapat dalam sebuah peristiwa hidup. Jadi atau misalnya contohnya bisa kemenanganku adalah misalnya bisa menekan egoku, bisa menumbuhkan kesabaran ya kan. Jadi akhirnya orang yang melihat dari jauh nih bisa melihat proses dari aku dulu terpuruk sampai akhirnya bangkit, itu orang melihat, oh ini sosok yang kuat, yang tegar. Itu omongan dari orang, bukan aku sendiri gitu. Dan pada akhirnya orang-orang menjadikan Bunda sebagai role modelnya mereka. Iya, buat orang-orang yang bercerai, gue kayak ngeliat Maya Estianty gitu. Karena kan memang kehidupan sebuah pernikahan tidak semuanya berjalan mulus. Betul. Dan banyak orang yang mungkin merasakan hal yang sama. Namun Iya. mereka mengambil contoh dari kisahnya Bunda Iya. dan menjadikan Bunda sosok inspiratif bagi mereka. Iya, gitu. Gitu. Katanya sih kuat katanya, tapi memang aku merasa aku Tapi tuh Bunda orang sendiri kuat ngerasa sih. orang kuat juga ya? Ya, aku sempat bilang ke Tapi sebenarnya nggak Bunda ngerasa bahwa ngerasa titik terpuruk dalam hidup Bunda? pasti. Saat itu gimana cara ngelawannya? Pernah di posisi aku terpuruk itu sempat murka, marah sama Tuhan kan. Ibaratnya kenapa sih kok semuanya kerjaan, pasangan, Dilimpahkan anak-anak, ke harta saya hilang gitu. semua, hilang semua. Oke. Ya kan pada saat yang dulu perjalanan pertama ya kan. Saat itu sempat ngerasain hal seperti itu? Terpuruk dan aku murka sama Tuhan. Oke. Tapi itu kan karena kita belum paham tentang kehidupan. Oke. Belum paham tentang bagaimana kita menjalani atau kita harus menjawab soal-soal yang diberikan Tuhan. Iya. Tapi kan itu kan nggak langsung dapat jawabannya gitu loh. Iya. Harus proses dulu memahami kenapa sih hakikatnya kok ada kejadian ini, kenapa aku harus melewati ujian ini, kan itu kan proses semua. Dan akhirnya karena aku berteman dengan para spiritualis ini, ya kan guru-guru agama ini ya gitu, Oke. berguru dengan siapapun yang cinta dengan Tuhannya gitu. Oke. Jadi akhirnya banyak hal-hal input-input yang bagus, pada akhirnya aku menemukan jawabannya, yaitu tadi bahwa semua soal-soal ujian hidup yang diberikan Tuhan jawabannya cuma sama, yaitu sabar, percaya aja sama Tuhan, jalanin, ikhlas, legowo, bertawakal, punya iman, udah itu aja jawabannya. Diputer-puter kayak gimana pun, ya jawabannya itu aja udah. Ya, dan setelah lewat proses tadi, akhirnya Bunda menemukan jawaban, dan akhirnya lewat jawaban tersebut lah Bunda akhirnya naik kelas. Ya, gitu. Dan orang yang melihatnya yaitu, sosok yang kuat ya. Padahal sebenarnya bukan kuat karena ya udah aku ngapain pusing, serahin aja sama Tuhan. Aku nggak pengen. Jadi misalnya gini, pada saat ujian datang tung gitu kan, aku cuma bilang gini, ya Allah, kan Engkau yang menghadirkan ujian. Aku nggak mau pusing, aku serahin kembali kepada Engkau yang memberikan ujian ini. Aku mau happy, oke? Tolongin aku ya Tuhan ya. Pokoknya aku pengen happy. Pokoknya ya ntar urusannya Engkau aja yang beresin. Aku nggak mau pusing. Nah, karena aku cuek begitu, orang menganggapnya kuat ya kan? Karena padahal aku udah menyerahkan aja gitu loh. Ikhlas aja, pasrah aja gitu. Pasrah aja sama Allah, Pasrah aja. Allah yang ngasih ujian ya Allah selesai sendirilah gitu loh. Kan juga Allah kasih jalannya kok. Insya Allah kasih jalan terus ya. Nanti ada tiba-tiba peristiwanya, teman-teman ada yang bantuin, ada yang kasih bantuan ini, sini, situ. Jadi akhirnya ya lewat aja gitu. Selesai pada akhirnya gitu. Iya. Akhirnya lempang-lempang aja jalan kita gitu ya. Selesai juga akhirnya kan Selesai masalahnya. juga akhirnya masalahnya. Oke, luar biasa ya Bunda. Teman dulu dong. Oke, luar biasa. Bunda menjadi sosok tidak hanya menjadi sosok wanita yang inspiratif, namun juga menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya. Alhamdulillah. Dan kita tahu ya, sekarang anak-anak Bunda semuanya udah pada gede-gede. Iya, segede lu. Makanya. Di bawah dikit. Usia berapa aja Bunda sekarang? 20 tahun ini ya, tahun ini Al mau 25.
El mau 23, Dul mau 22. Udah gede-gede semua. Oke, Bunda pernah nggak sih Bunda dari ketiga anak Bunda, di mana mereka mengungkapkan perasaan mereka ke Bunda seperti apa dan apa ya, seperti apa sosok Bunda di mata mereka gitu? Pernah nggak mereka mengungkapkan langsung nih atas penilaian mereka bagaimana sosok Bunda? Mereka biasanya mengungkapkannya lewat kadang-kadang Atau mungkin media chat, sosial. media sosial. Jadi misalnya tiba-tiba Atau ngomong langsung? Ngomong langsung itu ya kalau ada teman-temannya gitu tiba-tiba ibu gue malaikat tak bersayap gitu loh. Berarti lewat kata-kata? Iya. Atau mungkin lewat gesture? Kalau gestur itu dulu ya, kalau tiap hari mau minta ridhonya lah gitu loh ya. Oke. Aku tuh risih sendiri gitu loh. Kadang-kadang cium tangan udah gitu, cium kepala udah gitu. Cium kaki itu kan aku kan apaan sih dulu ini kan kotor gitu loh. Enggak. Tapi kan itu surga Bunda. Iya betul. Tapi kan aku kan bukan orang yang apaan sih nih dicium-cium kaki, kan kakiku nggak pakai sendal kan kotor ya. Jadi kadang-kadang aku apaan sih dulu minta berkahnya udah Bunda diem aja. Jadi aku kadang-kadang di garasi dicium kakinya kan aku jadi gitu kan. Jadi aku ya sampai sekarang masih risih lah gitu. Padahal udah cukup cium tangan aja, toh Bunda juga udah doain kan gitu. Tapi ini buat pembelajaran juga ya buat kami ya, Leslar sebagai orang tua baru ya. Nah, Bunda saat itu saat mereka kecil, Bunda termasuk yang ngarahin nggak untuk jadi apa mereka nanti ketika besar, ketika dewasa? Kalau ngarahin sebenarnya enggak ya, karena aku yakin setiap orang kan di sekolahnya kan udah dites psikologi kalau nggak salah ya, pokoknya mencari minat dan bakatnya. Oke. Diarahin ke sana aja sesuai yang tesnya itu aja gitu loh. Jangan dipaksain misalnya kamu harus jadi dokter nak. Kalau zaman angkatanku kan orang yang hebat jadi insinyur, jadi dokter. Atau sesuai profesi dengan orang tua mereka. Iya, angkatan itu ya kan. Kalau zaman sekarang kan nggak. Kamu suka apa sayang? Aku ngomong Al-Ghazali nih ya. Aku suka nge-DJ. Kalau gitu jadi DJ yang profesional dan yang paling mahal. Oke. Jangan gagal gitu loh. Udah, Dan sampai sekarang? Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Kalau kamu suka apa? Acting. Jadilah aktor. Yang paling hebat dan paling mahal, udah gitu aja. Jangan nanggung, ibaratnya kalau mau melakukan sesuatu itu. Gitu. Kalau kamu cuman setengah-setengah, mendingan kamu cari kerjaan lain aja yang lebih full, speednya lebih kencang gitu loh. Iya. Berarti Bunda saat itu juga mantau juga pastinya, ini bakatnya kemana nih? Iya. Lalu setelah melihat bakat tersebut, Bunda mengarahkan. Iya. Untuk jadi apa seperti mereka dan menekunilah bakat mereka tersebut. Itu luar biasa. Bunda, ini menarik banget sih. Sabar itu memang agak terdengar klise ya. Memang kita kadang-kadang kita mudah mengungkapkannya, namun susah untuk mengaplikasikannya. Yep. Betul kan ya? Betul. Nah, Bunda sendiri gimana saat itu? Gimana cara Bunda bisa tidak hanya mengucapkannya dengan kata-kata, namun juga menerapkannya? Aku kebetulan dulu kan emang tipenya itu kalau lagi kebetulan ada ilmunya kan. Aku kalau setiap galau itu pasti aku pegang Al-Quran, aku doa sama Allah, ya Allah. Aku galau nih misalnya gitu. Kalau aku sedih banget gini. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Beri petunjuk dari sisimu melalui ayat-ayat ini. Terus aku kayak raba teknya di mana buka blek. Ya kan? Terus ada jawabannya misalnya sesungguhnya wali-waliku tuh tidak boleh bersedih hati. Bukan berarti aku wali, tapi artinya tidak boleh bersedih hati gitu. Oh nggak boleh sedih, udahlah serahkanlah segala urusan kepadaku. Jadi kayak dibimbing begitu ya kan. Ya itu tadi guru-guru spiritualku kan bilang sabar itu bagaikan sebuah senjata yang tidak terlihat. Kalau kita bisa melihat dengan mata batin, itu kayak senjata tuh. Kamu emang nggak lihat? Sabar itu bagaikan sebuah senjata yang tidak terlihat. Tidak terlihat. Oke, menarik ya. Senjata itu akan memerangi mereka-mereka yang menzolimi kamu. Nanti kamu akan melihat kok yang menzolimi kamu ini, nanti kamu akan nonton kembali apa yang mereka lakukan kepada kamu. Iya, kalau bahasa kerennya karma is exist gitu ya. Ya, karma itu ada, itu bahasa Buddha kalau nggak salah. Kalau bahasa di Islam itu kan kamu berbuat baik kembali baik, kamu berbuat buruk pun kembali buruk. Kalau dalam Islam sistem tabur tuai kali. Kalau bahasa Injilnya itu tabur tuai. Injilnya tabur tuai, Injilnya tabur tuai. Kalau bahasa Buddha karma. Gitu. Oke, Bunda sendiri sempat mengajarkan ke anak-anak nggak terkait konsep sabar yang Bunda jalankan, yang Bunda lakukan? Iya, karena misalnya gini, ada kemarin sempat ada cerita di rumah nih, ini kan aku tinggalnya sama Dul ya. Ada temennya yang mencuri, jelas di CCTV itu ada.
Jadi Judul ini lagi kehilangan sepatu, kehilangan barang-barang mereknya lah gitu. Barang kesayangannya mungkin. Ya, ini kan barang-barang yang dikasih dedinya lah. Oke. Ini kan brand semua. Iya. Kok hilang semua nih, kemana ya kan? Terus si Judul kontak nih mantan anak buahnya, asisten-asistennya gitu, yang tahu di mana barang-barang ini gitu. Karena kehilangannya baru mungkin pagi, malamnya nggak ada tuh. Terus kejadian yang mengambil itu ada di rumah. Ini ngobrol sama aku nih anak. Orang dalam? Temennya sih. Temennya, cuma orang saat itu lagi sama Bunda, pelakunya? Pelakunya, Oke, ngobrol, baik-baik gitu. Dan orang ini udah kita kenal dari dulu gitu ya. Oke. Terus yang mantan asistennya ini nggak terima dong, ditanya di mana barang gue gitu kan. Oh pikir gue nyolong apa ini, liatin CCTV. Oke. Tadi CCTV-nya ketahuan yang orang yang ngobrol di depan, gue yang ngambil gitu loh. Terus? Langsung konfrontasi Bunda ke Aku cuma bilang sorry, si asisten ini udah maki-maki dengan bahasa buruknya. Gara-gara ini lo gue dituduh ngambil, padahal bukan kita kan nggak ngerti apa-apa gitu. Pokoknya ini mepet ke orang itu tuh, apa kita pukulin aja nih, ya kan? Terus aku bilang jangan dipukulin, nggak usah. Terus aku tanya sama dia, kamu menyolong itu kenapa gitu? Karena aku butuh duit kan, aku kan selalu curhat sama Bunda, aku orang yang selalu membutuhkan gitu kan. Ya sama, semua orang juga butuh duit, saya juga butuh duit. Ya kan gitu. Terus, emang dia doang? Iya, itu dia. Nah, terus aku bilang, aku dikenal sama orang tuanya, ya kan? Oke. Aku dikenal keluarganya, sama anak ini aku tahu dari dia zaman kecil, ya kan? Aku bilang gini, ya udah gini, kamu udah ngambil, oke, aku nggak tahu apa yang kamu ambil sebelumnya ya, tapi apa yang udah kamu ambil hari ini, buat kamu, aku maafin kamu, dan permintaanku cuma satu, jangan pernah ke rumah sini lagi ya. Kita nggak akan proses ke polisi, kita maafin kamu. Lalu? Itu disaksikan sama anakku. Jadi aku mengajarkan bahwa udahlah, kamu boleh membalas setimpal apa yang dia lakukan, tapi lebih baik sabar. Iya, dan dia harus terima konsekuensinya, yaitu Kamu jangan ke rumah saya lagi. Ke rumah saya lagi. Terus akhirnya setelah itu apa yang dia lakukan? Udah pergi, nangis dia terutama gitu. Di luar dia nangis yang aku tahu. Cuman aku bilang udah ikhlasin aja lah, mungkin memang dia butuh, biarin aja deh gitu. Itu di depan mata anakku ya, itu mengajarkan bahwa kita harus ikhlasin aja lah gitu. Ntar juga ada lagi lah itu gitu. Iya, itu kayak peribahasa ya, apa, rusak nila setitik, gimana? Karena nilai setitik rusak susu sebelaga. Karena nilai setitik rusak susu sebelaga. Iya. Ya kan? Gara-gara ya kecil, jadi pertemanan yang harus bisa kita bangun untuk jangka panjang akhirnya rusak. Iya, gitu. Gara-gara cuma kepuasan sesaat. Iya. Gitu. Oke, Bunda, tadi kita udah tanya serius Bunda ya. Ya. Bunda tadi udah jawab juga luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita mau seru-seruan nih Bunda. Yep. Dimana kita mau main games. Bunda ini pernah nggak pernah? Ya. Ini pertanyaan sehari-hari sih Bunda ya. Ya. Oke, langsung aja di pertanyaan pertama Bunda ya. Bunda, pernah nggak pernah ngaca di mobil orang, ternyata ada orang di dalamnya? Ya pernah lah. Oh, pernah? Pernah. Oh, manusiawi ternyata ya. Semua orang pernah. Normal lah itu. Normal ya. Hello, hey. Sorry bos, numpang kaca gitu. Nah, tapi ketahuan. Tahu, paling cuma Tahu. dia, iya mbak gitu. Mati gaya dong Bunda. Enggak. Sorry bos, numpang kaca bos itu. Paling ketawa. Belaga gila aja. Belaga gila aja gitu. Tapi mau ngapain ya kan? Iya. Udah kecebur malu gitu kan? Oke Bunda, pertanyaan kedua. Pernah nggak pernah Bunda lupa resletingin celana atau rok? Pernah. Pernah. Thanksin nggak? Ya paling cuman sorry ya belum di thanks sorry lupa gitu doang. Kan gue kayak gitu, nyantai aja gitu. Rebel bro. Oke Bunda, yang ketiga. Bunda pernah nggak pernah salah panggil orang? Sering. Misalkan siapa gitu? Ya siapa aja misalnya, misalnya aku anaknya teman yang namanya depannya J semua gitu. Misalkan manggil Dul gitu, ketukar sama bapaknya gitu. Enggak pernah. Enggak. itu mustahil hal yang mustahil. Nah, itu. Karena saking miripnya kali nggak? Enggak. Itu nggak mungkin. Enggak. Gitu. Oke, Bunda, keempat. Pernah nggak pernah jalan kaki karena kehabisan uang di jalan? Bukan mau kehabisan uang di jalan sih, mau ngirit. Mau ngirit? Iya. Pernah tuh? Pernah. Kapan itu? Waktu gue masih kos di Depok. Ingat gue kuliah di UI. Ingat tahun berapa? 94 sampai 96, karena 96 gue nikah.
Oke. Karena gue ngirit, kan gue anak kos, kan biasa anak Deborah Pink gitu. Kalau zaman dulu ada tuh bis Pink Deborah kan, Oh, ngekos dulu saat itu? ngekos. Berarti dalam 30 hari yang dijalani selama sebulan lebih sering makan mie instan dong? Termasuk instan. Termasuk? Makanan kalengan, daging kalengan, instan, Oh. sosis. Pokoknya karena mau ngirit, mendingan gue jalan dah gitu. Itu pernah. Bunda, pernah nggak pernah nonton film sampai nangis? Dulu nggak pernah, sekarang iya. Kenapa? Eh, Apa mungkin film dulu nggak ada yang sedih? dulu film dulu sedih, cuman aku mungkin ini kali ya, belum paham tentang kehidupan ya. Kalau sekarang kan Oke. udah melewati peristiwa yang pahit lah gitu loh. Jadi akhirnya kalau ada film yang relate, Yang saya- relate dengan kehidupan ya? langsung, aduh, dulu gue gini-gini ya gitu. Ih hebat loh, alhamdulillah aku bisa nggak sampai kayak orang itu gitu loh. Jadi lebih nangisnya kayak yang, aduh alhamdulillah, kayak bersyukur ya, ih ini orang ini kayak gak enak banget di film itu loh. Gitu. Karena gue nggak seperti dia, gue Iya. nyelesainnya bisa lebih baik. Gitu. Kayak ini nggak beruntung banget, gue alhamdulillah aduh, nangis gitu loh. Kalau dulu nggak pernah nangis. Oke, berarti Bunda nangis ketika nonton film yang memang relate. Relate ya. Oke Bunda, selanjutnya. Pernah nggak pernah mau diam-diam foto orang tapi flashnya nyala? Pernah. Di momen apa saat itu? Kayaknya aku sering dulu suka motoin Mas Irwan tuh ya. Cekis. Oh diam-diam, memang Diam. mungkin beliau memang Dia nggak suka difoto. Nggak difoto kan. Oh terus ketahuan. Ngapain mau foto-foto gitu. Tapi nggak pernah dia komennya cuma lihat dia doang. Oh. Enggak, lagi ngecek flash. Kirain Bunda mau foto orang ciduk terus kirim Oh, enggak. kirim ke Lambitura. Enggak pernah lo kalau gitu. Aduh. Oke Bunda, next Bunda. Pernah Bunda pakai baju terbalik terus sadarnya pas udah ke rumah? Udah diliatin orang. Temen yang ngelang. Itu baju kebalik ya? Iya, mau dapat- kebalik ya? mau dapat iya, rezeki mitosnya. Gitu doang, iya. Tapi saat itu setelah diingetin temen, Bunda Ya, langsung ganti nggak? Ganti, kamar mandi. Kebalik ya? Ya udah dah, kamar mandi bentar. Bunda, terakhir Bunda, Iya. pernah nggak pernah Bunda masak sampai gosok? Pernah? Ya, itu mah sering. Sering? Dulu awal-awal belajar masak. Sekarang udah Kan nggak pernah? nggak tahu proporsinya berapa menit kan. Sekarang udah nggak pernah, alhamdulillah udah pinter. Iya, dulu ya wajar ya ibu-ibu pada umumnya ya. Iya. Ibu-ibu muda ya biasanya ya. Heeh. Oke Bunda, terakhir Bunda Iya. untuk menutup konten kita hari ini, Bunda boleh kasih saran sedikit atau tips ya dari Bunda Maya bagaimana bisa menjadi seseorang yang sabar dan menjadi wanita yang kuat untuk menghadapi masa yang datang. Mungkin bisa menjadi contoh juga ya buat penonton di rumah, buat Lesti juga yang nanti yang akan nonton ini. Ya, kita tuh yang pertama harus ingat bahwa segala sesuatu peristiwa ini yang mendatangkan tuh Tuhan. Bahkan daun jatuh pun yang hitung itu di bawah kendali perhitungan Tuhan. Betul. Jadi apapun peristiwanya, mau enak atau tidak enak, ya udah jalanin aja, nggak usah pakai emosi atau keegoan. Kebanyakan orang nggak sabar karena egonya itu terlalu tinggi, keakuannya terlalu tinggi. Jadi lebih baik egonya ditekan supaya kan kita tahu bahwa kalau kita sabar, insya Allah nanti kita akan, kan yang segala maha pembalas kan Tuhan. Jadi ngapain kita pusing untuk ngotor-ngotorin tangan kita balasin orang gitu. Jadi lebih baik sabar aja karena kita nanti suatu saat orang itu akan mengalami hal yang sama apa yang dia lakukan terhadap kita. Itu akan kembali kepada diri si orang tersebut. Jadi ngapain kita capek-capek itu balas gitu kan. Jadi lebih baik sabar aja. Ya intinya apapun yang terjadi sama kita tanya Tuhan maunya apa nih? Maksudnya apa nih gitu. Oke, jadi pada intinya biarin aja Tuhan yang menjalankan skenario-nya. Ya ngapain kita capek-capek pusing-pusing, mau happy-happy gitu kan. Betul. Gitu, jadi ya lebih baik sabar aja, nggak usah pusing karena orang sabar tuh pasti akan indah pada akhirnya. Memang nggak gampang menjalani sehari 2 hari kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi insya Allah indah pada akhirnya. Kebahagiaan itu akan menjemput, itu udah pasti. Setelah gelap pasti ada terang. Gitu. Oke, luar biasa. Bunda Maya, makasih banget udah hadir di Ramadan with Astar kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran apa yang Bunda sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebaikan dan teman-teman yang menjalankan puasa bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang
menjalin rumah tangga, atau nggak mesti bapak sih ya, pasangan muda atau siapapun ya yang menjalin rumah tangga, mudah-mudahan bisa kuat dalam menghadapi bahtera rumah tangganya. Amin. Amin. Dan sabar. Dan sabar. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang atau golongan orang yang sabar ya. Dan ikhlas. Dan ikhlas. Banyak banget nih, luar biasa banyak banget tips atau pelajaran yang dikasih oleh Bunda. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf kalau ada cara-cara yang kurang berkenan ya. Dadah, sampai ketemu.